A'agim meminta maaf. Sahabat tanggapi pengakuan Gaza yang tega bongkar perlakuan buruk A'agim pada Teh Nini. Perhara rumah tangga pendakwah A'agim atau Abdullah Gimnastiar dengan Teh Nini marak diperbincangkan. Pasalnya sang anak Muhammad Gaza Al-Ghazali mengungkap perlakuan buruk A'agim kepada Teh Nini. Gaza bahkan mengunggah beberapa perkataan yang paling menyakitkan keluar dari mulut A'agim untuk Teh Nini. Pertama, Gaza mengungkap bahwa A'agim hanya mengeluarkan kata-kata menyakitkan selama 15 tahun berumah tangga dengan Teh Nini. Kedua, Gaza mengungkap bahwa A'agim justru menyepelekan kehadiran Teh Nini di hari pernikahannya. Ketiga, Gaza mengatakan bahwa A'agim mencabut gugatan cerai tanpa kepastian. Dan yang terakhir, Gaza menjelaskan kehormatan Teh Nini dalam diam dan mengalahnya. Melihat fenomena curhatan hati Gaza yang diunggahnya ke Facebook, sahabat dekat A'agim, Ustadz Fatullah, menanggapi hal polemik tersebut. Dilihat pikiran rakyat Tasikmalaya.com dari tayangan Indosiar, Ustadz Fatullah tidak membenarkan perilaku A'agim. Pasalnya, sebagai public figure, A'agim diharapkan lebih bijaksana dalam mengungkap perkataan. Terlebih, A'agim adalah salah satu pendakwah yang paling sentral dengan ceramah-ceramahnya. Oleh karena itu, sangat disayangkan A'agim mengungkap sebuah statement yang tidak baik. Ketika ada seorang public figure yang mungkin katakanlah seorang tokoh yang sentral dengan ceramah-ceramahnya, kemudian anak menikah, maka ucapan statementnya harus rapi dan baik, ujarnya. Lebih lanjut, Ustadz Fatullah mengungkap bahwa A'agim tidak selayaknya berbicara hal itu, karena ia tokoh panutan bagi setiap orang. Karena beliau seorang panutan yang baik buat anak, buat warga dan orang sekitarnya, tutur sahabat A'agim. Kendati begitu, Ustadz Fatullah mengungkap apa yang dilakukan Gaza, anak dari A'agim dan Teh Nini, juga kurang tepat. Hal itu lantaran Gaza menuliskannya di media sosial sehingga semua orang tahu. Hal itu membuat aib menjadi tersebar. Artinya di sini terjadi ketidaksukaan anak terhadap orang tuanya. Jangan sampai ada yang membuka aib. Jika tidak suka, jangan sampai membuat cuitan, jelasnya. Sementara itu, Ustadz Fatullah meminta agar setiap orang mendoakan A'agim yang sedang diuji oleh Allah. Kita sebagai umat doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beliau sedang diuji oleh anaknya, tugasnya. Sebelum anaknya Gaza Al-Ghazali membongkar sifat buruk A'agim, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau yang akrab dipanggil A'agim secara resmi meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas keputusannya untuk menikah kembali. Saya mohon sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia yang merasa tidak nyaman, terluka, dan kecewa. Bagi sebagian masyarakat yang berharap lebih baik dari saya bisa memaklumi dan bisa merasakannya, kata A'agim mengawali jumpa pers yang digelar di kantor manajemen Kolbu, Jakarta Selatan. A'agim yang didampingi istrinya Ninih Mutmainah mengatakan keputusan untuk menikah kembali itu telah dipertimbangkan hampir 5 tahun lamanya. Setiap tamu yang datang selalu memberikan nasihat agar tidak berpolitik dan berpoligami. Poligami dinilai sebagai perbuatan yang tidak benar dan zalim, sehingga pelakunya sering jadi bahan cemoohan dan contoh yang buruk, ujarnya. Padahal, lanjutnya, menurut keyakinannya dalam Islam, poligami diperbolehkan, namun dengan syarat-syarat tertentu. A'agim menceritakan ada 3 calon yang diajukan kepada istrinya, yakni gadis, janda tanpa anak, dan janda dengan anak banyak. Setelah berdiskusi dan berkonsultasi dengan guru-guru di Bandung,
Diambillah alinea baru untuk menata keluarga dengan harapan akan banyak hikmah yang diperoleh keluarga kami. Syukur kalau ada juga hikmah bagi yang lain, katanya. Dalam kesempatan itu, A. Agim meminta kepada masyarakat, khususnya kaum laki-laki, agar keputusan menikah kembali tidak dijadikan rujukan. Karena poligami meski diperbolehkan, harus disertai dengan syarat-syarat yang memadai agar diperoleh keluarga sakinah. Saya berharap jangan dijadikan justifikasi. Pengampangkan urusan itu bukan hal yang ringan. Ini urusan berat, katanya. A. Agim juga menambahkan dirinya sangat menghargai pihak lain yang memiliki pandangan berbeda, baik itu dari sesama Islam atau agama yang berbeda. Kami mohon izin keluarga kami melakukan apa yang kami yakini agar mendapat hikmah, sehingga silahkan menyikapi dengan proporsional dan jernih, katanya. Ketika menyinggung mengenai waktu, tempat, status, dan nama istri keduanya, A. Agim hanya mengatakan dirinya telah menikah di Bandung. Menikah di Bandung, janda beranak 3, sehingga sekarang ada 10 anak. Usianya 37, beda 2 tahun dengan Teteh. Tidak muda-muda amat, legal dan sudah dicatat, kata A. Agim. Sesaat sebelum mengakhiri pertemuan konferensi pers, A. Agim bersama istrinya yang baru pulang dari Malaysia dan menyelenggarakan konferensi pers itu langsung menuju ke Bandung. Namun, atas hebohnya perlakuan A. Agim pada Teh Nini yang dibongkar Gaza putranya, baru-baru ini A. Agim belum merespon apapun. Beliau hanya mengunggah jadwal pengajian yang akan dijalaninya. Di tengah curhatan Muhammad Gaza Al-Ghazali soal sikap A. Agim ke Teh Nini bikin heboh, kini Gaza kembali bicara dan meminta maaf. Gaza Al-Ghazali menuliskan kondisi dan situasinya saat ini. Dari ungkapannya, putra A. Agim dan Teh Nini mengisyaratkan dirinya juga tak mau berada dalam kondisi keluarga seperti itu. Dia juga menuliskan dirinya juga tidak merasa senang sang ayah A. Agim dihujat. Apakah Anda pikir saya senang dengan kondisi seperti ini? Apakah Anda pikir saya bahagia ketika ayah saya dihujat sana-sini? Apakah Anda pikir saya tidak mempertimbangkan efek dari tulisan saya? Apakah Anda pikir saya tidak melakukan apapun selain mengumbar aib? Tulis Muhammad Gaza Al-Ghazali di akun Facebooknya. Saya tidak akan melakukan pembenaran terhadap apa yang saya lakukan, sambungnya lagi. Putra Teh Nini itu juga meminta maaf, curhat dan membuka cerita soal sikap A. Agim ke Teh Nini. Diakui Gaza adalah sesuatu yang salah. Ya, cara yang saya lakukan ini salah. Saya minta maaf kepada semuanya. Saya minta maaf atas kehebohan ini. Saya minta maaf kepada pihak manapun yang merasa dirugikan, ungkap Muhammad Gaza Al-Ghazali. Akan tetapi, seperti yang dikatakannya di awal, dia melakukan ini bukan tanpa pertimbangan. Terlebih lagi, sang ayah adalah ulama ternama. A. Agim adalah pimpinan pondok pesantren Darut Tauhid. Namun, izinkan saya menyampaikan, meskipun cara ini bukanlah cara yang tepat, tapi ini cara terbaik untuk saat ini yang bisa saya lakukan, tegas Muhammad Gaza Al-Ghazali. Sebelumnya, Gaza bertindak dan berbicara soal kondisi rumah tangga sang bunda, Teh Nini dengan A. Agim. Gaza menilai 15 tahun sudah Teh Nini mengalah dan ini saatnya untuk bahagia.